Langsung saja ya Bapak Ibu. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini menjelang siang untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Rifki dalam rangka menunaikan tugasnya, salah satu tugasnya dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, mengikuti dan mendukung Pak Rifki untuk mengikuti melaksanakan tugas daripada kegiatan tersebut. Untuk membuka kegiatan ini sekaligus sambutan dan berupa dukungan dari pihak sekolah kepada Pak Rifki sebagai salah satu calon guru penggerak. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Acun untuk Pak Holis untuk memberikan sambutan pembukaannya sekaligus dukungannya Pak. Untuk itu kami persilakan Pak. Main basket Pak Acun dulu. Pakai basket. Di depan. Bapak. Di kursi VIP. Ada kursi VIP. Nah, lah tuh onenyi masuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati wakil kepala sekolah, Bapak Ibu beserta staf TU yang sempat hadir di dalam kegiatan aksi nyata desiminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Ngoropit dalam rangka guru penggerak atas nama Pak Rifki. Dan tidak lupa pula salat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, kita diundang Pak Rifki dalam acara yaitu Kau punya upah oleh tidak di mati. yang saya hormati, bahwa kita pada hari ini diundang Pak Rifki dalam kegiatan yaitu guru penggerak 2024. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Rifki. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua pada Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan guru penggerak kami buka dengan bersyukur. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kami silakan untuk Pak Rifki untuk memaparkan yaitu guru penggerak. Pada Bu moderator kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Olis sudah memberikan sambutannya. Untuk itu, acara berikutnya adalah pemaparan aksi nyata dari Bapak Rizky Rifki untuk memaparkan desiminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari kegiatannya sebagai calon guru penggerak. Untuk itu kami waktunya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan desiminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Ngoropit. Lalu untuk kegiatan hari ini, sebelum kita memulai, marilah kita tersenyum selama 30 detik. Jadi seluruhnya
Tolong berdiri. Lalu Tolong senyum berdiri. Lalu Silakan senyum berdiri. ketawa. Silakan berdiri lalu berhadapan dengan teman di sebelahnya. Ada kawan lagi. Lalu berhadapan ke teman sebelahnya. Silakan tersenyum selama 30 detik, maka senyum itu akan menjadi ikhlas. Ayo. Apa Pak? Senyum sabar. Lalu tersenyum selama tersenyumlah dengan hadapannya masing-masing Bapak Ibu. Ayo Meli. Oke, terima kasih Bu. Sudah. Nah, jadi lah 30 detik. Supaya rawannya tadi lo gak senyum. Boleh tadi senyum. Apa lagi? Lalu yang selanjutnya kita di ruangan ini sebelum kita mulai kita buat kesepakatan. Lalu kesepakatan yang sudah saya siapkan yang pertama itu menghargai siapapun. Jadi kita di dalam ini saling menghargai. Lalu yang selanjutnya mendengar, menjadi pendengar yang baik. Dan lalu yang selanjutnya saya serahkan ke forum, apalagi kesepakatan kita mau kita tambahkan selain dua kesepakatan itu, apalagi kira-kira selama proses ini kita masukkan kesepakatan ke ruangan kita nih harus apa? Harus gembira. Tidak ribut, uji kemudian uji Pak Erwan harus Gembira. gembira, apalagi harus semangat, lalu enjoy di busur, lalu apa lagi kesepakatan kita Tidak boleh marah-marah. tidak boleh marah-marah, itu yang pentingnya ya. Apa yang marah? Lalu sudah kesepakatan itu kita buat untuk kita sepakati dalam 1 jam ke depan. Lalu yang selanjutnya baru saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke daerah serba teknologi ini. Lalu di sini saya menyampaikan tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Di sini akan saya sampaikan. Lalu yang pertama itu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep, bisa kita lihat di depan. Yang pertama itu disiplin positif, lalu motivasi perilaku, dan yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, lalu kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, lalu yang keenam penerapan segitiga restitusi. Lalu disiplin positif. Apa itu Bapak Ibu disiplin positif? Herwan? Disiplin positif. Oke. Tepat waktu dengan sikap yang baik. Yang lain? Itu disiplin waktu, Pak Riki. Waktu. Pak Dedi? Disiplin positif menurut Pak Dedi? Lihat permata? Disiplin Positif. Positif. disiplin positif berarti Datang lebih awal. datang di awal taat aturan. Rangkum ya berarti. Itu dari Ibu Sur. Oke, terima kasih. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yaitu nilai-nilai kebajikan itu ya yang ada di profil pelajar Pancasila.
Lalu yang selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala hal, segala tindakan. Lalu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ini nilai-nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, lalu bernalar kritis. Lalu yang kedua tadi, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itulah yang harus dihindari. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari kedua itu termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga inilah motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lalu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa kita sepakati yang seperti kita awal tadi. Kita buat kesepakatan dulu dengan anak agar terwujudnya. Lalu guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dengan murid. Lalu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Jadi mudah kita ingat tadi apa uji Pak Irwan tadi? Keyakinan kelas harus senang Pak Irwan ya. Gembira. Dan diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas kita. Nah, ini keyakinan kelas 9C untuk saat ini. Kelas mana we? Mari kelasnya pada Kirski. Jadi kesepakatan ini saya sepakati dengan anak-anak. Ya, Bu Meli. Memang awak yang buat kampanye. Jadi saya disepakati dengan anak-anak. Anak-anak memang seperti itu maunya di kelas. Oke. Asli real. Tidak disetting-setting enggak. Lalu yang selanjutnya kita ice breaking. Di sini siapa yang nak memimpin ice breaking? Pak Irwan. Pak Irwan. Oh, saran dari Pak Bayu, silakan Pak Irwan, kita ice breaking sebentar. Ayo Berwan, semangat Berwan. Ayo kawan kan Bu. Oke. Tepuk semangat. Ayo Pak Irwan. Itu berupa breaking yang teka-teki. Lagu rupanya mau ya. Ayo, ice breakingnya siapa yang ingin memimpin? Berupa apa saja? Bu Putri. Ayo. Nah, itu beb bumi ini bulat. Hah? Punya. Clue bumi ini bulat. Keluar apa? Clue bumi ini bulat. Coba. Ayo. Jadi coba di sini. Iya, gerakan. Coba dulu. Itu berupa teka-teki ice breakingnya, Bu. Oh, teka-teki. Yo, ice breaking di sini. Saya yang memimpin. Kalau saya sebut pagi 1 kali bertepuk, siang 2 kali, sore 3 kali, malam nggak usah bertepuk, kan waktu tidur. Sore tidak boleh bertepuk. Manda tuh baca tidur ada boleh. Man bertepuk sore. Ada Bu. Manda tuh udah baca tidur, manda bertepuk. Jadi Pagi. kita buat kesepakatan apabila malam bertepuk kita beri apa dulu? Apa suruh nyanyi? Nyuk hadiah, nyuk hadiah. Apa hadiah Merah? Hah? Nyanyi. Nyanyi ya? Nyanyi singkat Merah. Nyanyi sikat. Nyanyi singkat. Ayo. Pagi. Siang. Tidak bertepuk. Sore. Pagi. Malam. Aduh, ini. Banyak, banyak. Banyak sejuk.
senyum macam kau. Kemarin ni, kontak kau. Masa kasih. Kalau lama-lama. Ayo maju maju. Jangan malu-malu. Yuk bisa kita lanjutkan. Lalu yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Dalam pernyataan ini, ketika seorang murid melakukan suatu kesalahan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu inilah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Lalu perlu kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir itu kesenangan. Dari studi kasus ini, Ibu Zalika, guru wali kelas 9H, Zulaika, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ibu yang saya paparkan tadi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan mereka melakukan itu? Mungkin Tommy tidak bawa bekal. Mungkin Tommy tidak bawa bekal. Oke, ada yang lain? Itu dari Miss Rima. Ada yang lain? Mungkin Tommy gede baju. Dari studi, coba kita simpulkan dari studi kasus yang 5 ini. Karena dia merebut bekal temannya kan. Jadi dia Dan Tommy kuasa. Kebebasan. Tommy minta kebebasan menjadi Pak Irwan. Dia pengen jadi penguasa. Ya. Preman. Tenangan ini. Bertahan hidup. Mungkin ada nunggu jangan bertahan hidup. Bertahan hidup Orang tua. Ada yang lain? Jadi alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi itu dia mau mempertahankan hidupnya, ya, bekal tidak dibawakan orang tuanya. Jadi itu. Lalu yang selanjutnya, alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang ketika temannya jadi memperhatikan dia. Temannya melaporkan tindakan itu pada guru dan guru memberitahu pada orang tua sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy yaitu butuh kasih sayang. Ya. Jadi Pak Holis kalau budak yang galak ini mungkin butuh kasih sayang dari Pak Holis. Bang dia Ya. selalu. Jadi minta lus-lus. Jadi itu. Jadi mungkin anak tersebut kurang perhatian di rumah atau kebanyakan anak di sekolah kita kebanyakan anak yang broken. Jadi berarti anak-anak tersebut minta perhatian kepada kita. Lalu alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kekuasaan. Jadi dia merasa ingin berkuasa di kelas tersebut, ya. Cak mano carowe ketika awak kau tunduk galau dengan awak. Nah, jadi itu kebutuhan Tommy tadi. Lalu alasannya keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya, ya mungkin sambal telur terlalu serai. Nah, belajar kok terus. Jadi
sebelah pada pedong. Nah, jadi ibunya selalu membawakan bekal makanan, oleh karena itu ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dengan kebebasan. Mau bebas makan apa baik. Jadi seperti itu. Lalu alasan yang kelima, karena ia melakukan iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi budak yang galak enyek-enyek jahil ketia itu menyenang kesenangan. Nah, MPO gitu ya, kesenangan baginya dengan caranya menyakiti orang lain. Seperti itu. Lalu dengan itu tindakan kita membuat posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, lalu guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini dampak kalau guru-guru yang saya sebutkan tadi sebagai penghukum dari atas sampai bawah, itulah kalau kita sebagai penghukum, misalkan kita menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, ya. Lalu guru berkata melakukan awas, rasakan, tengok baik. Ya, istilah kata penghukum. Jadi merasa anak itu terhukum, lalu hasilnya kita dapat anak yang berontak. Ya, anak itu selalu merontak. Karena tidak tahu apa tadi. Lalu dampaknya anak tersebut akan mengulangi lagi. Jadi cak mana caroy kita jangan jadi penghukum. Bakal dampaknya anak tersebut akan terulang lagi. Kalau kita pembuat rasa bersalah juga seperti itu, ya, anak tersebut lagi jadi selalu rendah hati sebagai teman, ya. Ajuge anak itu terlalu bergantung dengan kita, ya. Kita sebagai teman tadi setiap, siapa pacar jawab saya berikan hadiah, nah, ini bergantung. Jadi ada hadiah terus, seperti itu. Sebagai potong. Lalu yang terakhir, ya, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, apa yang kita yakini, lalu seperti itu. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Lalu bagaimana cara kita memperbaiki dan mengevaluasi diri, bagaimana cara kita memperbaiki dirinya. Lalu posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi sebagai manajer. Ya, jadi kita harus sebagai manajer dari kelima itu kita harus merucutkan lebih baik kita sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Lalu, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lalu dengan itu kita terapkan dengan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinannya. Dengan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Lalu menstabilkan identitas ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi,
tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi itu pertanyaannya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi seperti itu pertanyaan-pertanyaan menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan. Tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Lalu yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Lalu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak, memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi menanyakan keyakinan itu apa nilai kepercayaan yang kita percayakan di sekolah kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dengan sepakatan kelas itu. Lalu kelas ideal itu seperti apa sih? Apa yang kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi keyakinan-keyakinan itu yang kita pertanyakan kepada anak-anak. Jadi dari seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti di depan disiplin, disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kelima, posisi kontrol, resolusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dan terima kasih, demikian semoga ini menginspirasi, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bergerak. Silakan Ibu Dian. Bergerak. Gerak mana? Ayo menggerakkan katanya. Gerak agak lo. Apa yang digerak? Oke, baiklah. Terima kasih Pak Riki atas pemaparannya. Untuk itu selanjutnya sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab ya Pak ya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Nah, restitusi. Oke, silakan Bu Neni. Waalaikumsalam. Salah kok kami, aku kalau yang memegang yang menanggapi yang apa ya tadi Mbak dijelaskan tadi, solusi yang terbaik untuk anak seperti siapa tadi? Tobi yang mana? Kan ada pilihannya berapa tadi? Rizky tadi kan? Yang terbaik jangan dikasih anak nakal. Nah, yang terbaik, yang paling bagus kita pilih yang mana? Mengatasi. Silakan Pak Riki. Jadi pertanyaan Bu Neni kami ulang. Apakah solusi terbaik untuk anak seperti Tommy tadi? Ya, untuk menghadapi anak yang seperti Tommy tadi. Silakan Pak Riki.
karena kan ada dampak dengan siswa lain kan ya. Jadi anak itu kita panggil yuk, lalu kita di situ sudah saya paparkan anak-anak itu kita harus menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitasnya dulu. Anak itu mau seperti apa? Ya. Jadi kita stabilkan dulu kendaknya apa, masalahnya itu apa. Lalu kita validasikan tindakannya salah. Oke. Semua salah tuh, semua manusia itu berbuat tuh biasa. Manusia itu tidak ketika benar, salah galau. Tapi, nah kita tapikan. Ya, tindakan yang salahnya itu kita tapikan, apa yang kita arahkan. Jadi seperti itu. Lalu, yang selanjutnya, kita tanyakan keyakinannya. Keyakinannya tuh apa sih? Ya, buat seperti itu, apa sih keyakinan itu? Nah terus kita cari penguatnya, ya. Coba cari hal-hal yang baru, yang positif baik. Jangan sampai kau berbuat seperti itu. Gimana caranya? Agar perilaku yang kau buat orang senang itu jangan kawan baik yang senang misalkan. Misalkan itu buat sama-sama senang seperti itu. Ya terima kasih. Ada yang lain? Nah, izin menambahkan ya Bu Nini. Jadi kalau kita menghadapi situasi anak seperti Tommy tadi, benar apa yang sampaikan oleh Pak Riki, salah satunya dengan menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi. Namun sebelum sampai pada tahap ini, perlu kita selidik dulu permasalahan yang menjadi akar permasalahan tadi apa? Apakah karena faktor dari 5 kebutuhan tadi apa? Apakah karena untuk bertahan hidup? Semata-mata untuk bertahan hidup tentu akan berbeda penyelesaiannya, solusinya dengan anak yang memang hanya ingin menunjukkan eksistensi, hanya ingin berkuasa begitu. Ada kan jenis anak tersebut anak orang yang berada, namun karena ingin berkuasa, dia bertindak semena-mena itu ada. Tapi ada memang jenis anak yang memang itu kalau nggak makan mungkin bisa pingsan gitu. Itu ada. Maka dari itu kita perlu selidik dulu apa yang menjadi akar masalah anak tersebut sehingga kita bisa melakukan penyelesaian atau solusi untuk anak tersebut. Kemudian lanjut kepada apa tadi Pak Rifki, tahapan restitusi. Ya, jadi ada 3 tahapan dari segitiga restitusi ini. Yang pertama, boleh dibuka Pak. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini kita ketemu dulu dengan anak tersebut. Kita stabilkan anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut merasa rendah diri. Kita tidak membuat anak rendah diri dengan kesalahan tersebut, tapi berupaya menyadarkan anak tersebut akan tindakannya. Kita bangun kesadaran, motivasi dari dalam diri anak untuk menyadari kesalahannya. Inilah yang namanya disiplin positif. Disiplin positif ini adalah kita memotivasi anak agar anak lebih berdisiplin yang timbul dari dalam dirinya, bukan secara eksternal, bukan berupa hukuman, bukan berupa hadiah, tapi ada kesadarannya. Dan ini lebih efektif ketimbang kita ngasih hukuman, ketimbang kita ngasih hadiah. Karena kalau ngasih hadiah, anak lama-lama mungkin akan timbul anak yang ngejek katanya gitu kan. Atau yang kasih hukuman terus benar lama-lama akan dibebal. Kemudian setelah menstabilkan identitas, ada namanya validasi tindakan yang salah. Kita akui nak, mohon izin ya Pak Riki. Validasi tindakan yang salah setiap orang itu pernah punya salah. Agar dia merasa apa? Agar dia merasa bahwa oh saya pernah salah, orang lain pernah punya salah, tapi bukan berarti saya tidak bisa untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita tidak memponis satu anak itu ini anak paling buruk. Setiap orang itu pasti punya salah begitu. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Bapak juga pernah salah. Saya juga orang yang bersalah. Saya juga orang yang pernah dihukum. Saya pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian menanyakan keyakinan secara berangsur-angsur. Kira-kira ini salah nggak? Salah. Dia akan mencari pembenaran. Pembenaran di sini mencari apa yang benar dari tindakan tadi. Kalau mencuri itu salah,
kalau meminta malak itu salah, apa tindakan yang oh tidak boleh, berarti mungkin dengan pemikirannya mungkin meminta secara baik-baik, atau mungkin jika anak tadi yang kebutuhannya ingin berpuasa, dia akan oh ini tidak baik, ini tidak boleh, begitu. Itu saja. Terima kasih Pak Riki. Ya, terima kasih. Di perpustakaan, sampai ini tutup lah. Jadi